komprehensif hari ini. Mohon bimbingannya, Pak. Teman-teman Pak udah tahu jadwalnya dan sudah bersiap Pak ya untuk mengikuti ujian semua Pak ya? Insya Allah, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Insya Allah, amin, alhamdulillah. Pak Rusdi belum bersiap ini Pak ya, penguji kedua Pak. Kita tunggu beliau Pak ya? Iya Pak, siap. Oke. Pak Ahmad Nur Hardiansah, panggilannya Pak siapa ini Pak? Panggilannya Ahmad Pak. Pak Ahmad, Pak Ya, Ahmad Pak. Dari sekolah dari mana Pak sekolahnya? SMP 6 Balikpapan Pak. SMP 6 Balikpapan. Baik, karena hari ini ada 7 yang ujian dan untuk memaksimalkan waktu kita mulai ya Pak Hardiansah dan selamat datang Pak Yai Rusdi. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati penguji kedua Pak Rusdi dan yang mahasiswa yang diuji hari ini Pak Ahmad Hardiansah. Hari ini kita akan melakukan ujian komprehensif atas nama Pak Ahmad Nur Hardiansah. Teknisnya saya harap sudah tahu Pak ya bahwa Bapak praktek melakukan pengajaran maksimal 10 menit Pak. Jangan lewat dari 10 menit Pak. Siap, Pak. Usahakan. Jadi dalam durasi 10 menit tersebut Bapak diharapkan menyajikan beberapa poin penting, misalnya cara membuka, menjelaskan hal-hal yang penting tentang materinya. Singkat saja Pak ya penjelasannya. Siap, Pak. Kemudian evaluasi dan menutup. Ada 4 poinnya. Membuka, menjelaskan, mengevaluasi, dan menutup. Oke, siap Pak. Cukup jelas Pak ya? Jelas Pak. Maksimal 10 menit. Setelah itu nanti akan dilakukan beberapa tanya jawab oleh tim penguji. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca doa. Tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat syafaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak lihat di Zoom-nya ini sudah ada 20 orang ya, sudah hadir semua. Tapi untuk tertibnya administrasi anak-anak, silahkan absen di Google Form yang sudah Bapak siapkan ya. Oke, ditulis namanya sama dipilih kelasnya, baru klik hadir. Iya. Oke, bagus. Anak-anak, hari ini kita insya Allah akan belajar tentang
jujur dan menepati janji. Nah, dalam pertemuan kali ini diharapkan kalian akan memahami tentang meyakini bahwa jujur adalah pokok ajaran agama Islam. Selanjutnya meyakini bahwa menepati janji adalah ajaran pokok agama. Selanjutnya menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui menunjukkan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan pengertian jujur dengan benar melalui metode penugasan. Nah, anak-anak, ada yang tahu artinya jujur? Oke, silahkan. Iya, bagus. Jujur artinya kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Ya, luar biasa. Ada lagi yang lain? Mau tambahan? Cukup ya? Oke, bagus. Nah, pengalaman apa yang pernah kalian rasakan saat berperilaku jujur? Oke. Ya, ada yang bisa memberi contoh? Atau ada yang bisa menceritakan pengalamannya saat berperilaku jujur? Apa yang dirasakan saat sudah melakukan kejujuran? Oke, bagus. Ya, Dimas. Oke. Jadi merasa tenang ya, hati merasa tenang, pikiran menjadi tentram, tidak merasa dikejar kesalahan. Oke, bagus. Kita masuk ke kegiatan inti anak-anak. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok berdasarkan gambar. Nanti akan Bapak share screen materinya. Oke. Iya. Bisa kelihatan ya gambarnya. Nah, ini tugas untuk kelompok 1 yang sudah Bapak bagi di grup WA kelompoknya. Jadi kelompok 1 diketuai oleh Junaidi dan anggota lain sebagai anggotanya. Silahkan melihat gambar 1 ini, kantin kejujuran. Terus nanti Bapak kasih waktu 5 menit setiap kelompok untuk membuat deskripsi tentang kantin kejujuran ini. Oke. Untuk kelompok 2 dipimpin oleh Apandi sebagai ketuanya dan anggota kelompoknya bisa dilihat di grup WA ya. Nah, ini ada gambar apa? Iya, bagus. Gambar gedung KPK. Oke. Untuk kelompok 3, Bapak beri tugas ini memperhatikan gambar ini nih. Jam tangan yang ditemukan di masjid. Ya, boleh di screenshot layarnya. Oke, diingat ya gambarnya. Dan untuk kelompok 4 ada orang yang menemukan dompet dan mengembalikan ke pemiliknya. Dibuat ceritanya, boleh dikasih nama, boleh dikasih menurut kalian lah, bebas, terserah. Oke, sudah paham ya? Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silahkan kalian membuat deskripsi, nggak usah panjang-panjang, minimal 5 baris saja, 5 baris buku tulis. Itu paling nggak ya 1 paragraf lah ya. Gampang kan? Oke, semuanya buat, terus nanti dipresentasikan yang paling bagus saja. Nanti dilihat siapa yang paling bagus, itu dipresentasikan. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah 5 menit, sudah selesai. Anak-anak, kita akan masuk di presentasi kelompok pertama ya. Oke, silahkan kelompok pertama menyajikan hasil diskusi kelompoknya tentang gambar 1 ini. Silahkan. Oke. Ya, Junaidi, bagus. Oke, pemaparannya sudah sangat baik tentang kantin kejujuran. Luar biasa, keren ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita, kelompok 1.
Hebat, kalian hebat. Ada pertanyaan nggak tentang kantin kejujuran? Oke, bagus. Ya, bagaimana kalau uangnya tidak dibayar? Bagaimana kalau ada yang tidak jujur nih saat mengambil jajan tapi ternyata tidak dibayar? Silahkan dijawab kelompok 1. Wah, keren ya. Jadi, iya sudah, tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Oke, good. Kita lanjut, tapi harapannya nanti ada CCTV mungkin, terus bisa dibimbing oleh guru BK atau guru agamanya untuk lebih baik lagi dalam bersikap dan bertindak jujur. Oke, lanjut kelompok 2. Silahkan mempresentasikan diskusinya atau pemaparannya tentang gambar 2 ini. Silahkan. Oke, good, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan diskusinya perihal gambar 2 ini, gedung KPK. Ada pertanyaan dari untuk kelompok 2? Silahkan. Saya Iya. kira, Iya, mohon Pak. maaf Pak Ahmad, harus kita potong ya karena waktunya sudah melewati 15 menit. Iya, Tapi siap, Pak. bagus. Oke, terima Mantap. kasih, Pak. Selanjutnya Pak Ahmad, kita akan menanyakan beberapa poin penting terkait dengan ujian komprehensif menurut poin-poin yang sudah disiapkan oleh Panitia Pusat Jakarta, Pak ya. Iya, Pak. Jadi nanti kami akan bertanya tentang kurang lebih 5 hal di ujian kompre ini. Pertama, penguasaan teori pembelajaran. Kedua, pengembangan tujuan pembelajaran. Ketiga, pengembangkan perangkat pembelajaran. Yang keempat adalah penguasaan materi yang diajarkan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Silahkan kami undang Pak penguji 2 untuk menanyakan poin ketiga, 4, dan kelima. Pak Rusdi, silahkan. Poin 3, 4, 5, Pak ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguji 1 yang saya hormati, Saudara Ahmad Nur Hardiansyah. Iya, Pak. Singkat saja ya, ada 3 poin yang saya mau tanyakan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau ini dulu ya. Saya mau minta Anda dulu membaca ayat tadi tuh. Membaca ayat yang ada di dalam materi Anda. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ntar dulu ya, saya tutup jeda lagi karena hujan deras ini. Oh iya, Pak. Ya, boleh, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Apa artinya itu? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Kamu hafal nggak itu? Belum, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadidah yuslih lakum. Itu ya? Sampai sadidanya aja, Pak. Sadida. Ya. Ya, kalau guru agama sedapat mungkin Bapak bisa menghafal itu. Insya Allah, Pak. Siap. Waktunya singkat ini, jadi yang pertama pengembangan perangkat pembelajaran, materi ajar, media pembelajaran, LKPD. Materi ajarnya tadi apa sih? Tentang jujur dan menepati janji, Pak. Nah, jujur dan menepati janji. Media yang Anda tadi gunakan itu media apa? Medianya PowerPoint, Pak. PowerPoint ya? Iya.
Terus dari materi itu, bagaimana cara Anda kemudian bisa memancing atau menimbulkan satu bentuk pikiran kritis dari siswa gitu? Jadi seperti yang saya praktekkan tadi, saya melemparkan anak-anak, saya membagi anak-anak dalam 4 kelompok besar, yang setiap kelompok memiliki tugas untuk mendeskripsikan gambar yang sudah saya bagi, Pak. Jadi harapannya dengan gambar itu mereka bisa menyalurkan, mengkomunikasikan dan menyalurkan kreativitasnya dalam bentuk tulisan dan menyampaikannya kepada teman-teman melalui presentasi, Pak. Oke, dari media yang Anda gunakan, apakah kemudian Bapak melihat satu bentuk pikiran kreatif dari siswa terkait dengan penggunaan media tadi? Ya, jadi saya menangkap pemikiran-pemikiran kreatif siswa karena siswa biasanya dalam membuat deskripsi itu ada yang mengarang bebas, ada yang mencari dari internet dan sebagainya. Jadi dalam menyampaikan presentasinya mereka sangat menyampaikan kreativitasnya juga, Pak. Oke. Yang keempat, terkait dengan pengetahuan faktual dari materi yang Anda paparkan itu, yang Anda maksud, Bapak maksud dimensi pengetahuan faktual itu apa dari materi tentang apa tadi, disiplin ya, Pak, jujur ya? Tentang jujur, Pak. Nah, mana yang sifatnya materi faktual di situ? Atau bentuknya seperti apa? Jadi sebenarnya yang faktual itu yang kondisi nyata di lapangan yang bisa dilihat oleh siswa. Namun dalam hal ini saya isi di materi ganti dengan bentuk gambar itu, Pak. Ya, jadi pengetahuan itu ada yang sifatnya faktual, dimensi faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognisi. Jadi kalau dalam perspektif atau dalam konteks materi Anda tadi, hal yang dimaksud faktual itu apa, yang konseptual itu apa, prosedural apa? Yang faktual kondisi nyata di lapangan yang digambarkan dengan gambar. Terus konseptual itu materi pokok bahasan yang bisa diambil oleh siswa di buku pelajaran. Terus prosedural itu contoh-contoh perilaku jujur dan perilaku menepati janji, Pak. Oke ya, jadi faktual dan konseptual itu terkait dengan what, apa, terus yang terkait dengan prosedural itu how gitu. Jadi ketika guru bercerita tentang disiplin dan jujur itu, maka itulah bentuk faktual gitu. Kalau konseptual itu ya mungkin misalnya klasifikasi kejujuran atau manfaat macam-macam hal yang macam-macam hal yang berbentuk kejujuran itu seperti apa, itu dalam konteks konseptual ya. Kalau prosedural bagaimana supaya bisa melakukan sikap jujur itu, nah itu masuk di prosedural. Oke, berikutnya ini harus berlomba dengan waktu ini. Terus yang kelima, yang termasuk di dalam ranah sikap terkait dengan materi tadi apa? Ranah sikap dalam materi ya. Kan gini ya, kan di dalam ini menggunakan kurikulum 2013 ya? Iya, Pak. Ya, 2013 itu ada 4 macam kompetensi inti ya. Yang pertama sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jadi
Nah, sikap ini seperti apa ini? Dari materi yang Anda paparkan tadi, sikapnya harus seperti apa? Untuk sikap spiritual, diharapkan peserta didik mampu meyakini bahwa sikap jujur dan menepati janji adalah perintah dari agama. Selanjutnya untuk sikap sosial, dalam mengerjakan tugas, contohnya mereka tidak menyontek, dalam mengerjakan soal, mereka mengerjakannya dengan jujur. Seperti itu, Pak. Oke, saya kira cukup. Terima Ada sisa kasih. Bapak tadi untuk Pak Dr. Fauzan, silakan Pak. Terima kasih penguji 2, Pak Dr. Rusti. Pak Ahmad, Siapa? tadi sudah ditanyakan beberapa hal ya terkait dengan indikator 345. Ini waktunya sudah sedikit kita. Saya mempunyai 2 pertanyaan terkait dengan indikator 1 dan 2. 1 tentang model atau pendekatan pembelajaran. Pak Ahmad, Ya, Pak. jika Bapak menemukan murid tidak jujur, taruhlah tidak jujurnya adalah suka menyontek misalnya. Ya. Pendekatan pembelajaran apa yang dilakukan untuk memberitahu atau mengajarkan sekaligus sebagai problem solving, pendekatan problem solving untuk tidak melakukan perbuatan yang menyontek tersebut. Oke, terima kasih, Pak. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saat menyusun soal, saya membuat soal di Google Form. Di Google Form saya buat anak-anak untuk mengerjakan soal hanya cukup sekali saja, tidak terbuka soalnya untuk berkali-kali. Untuk menutup kemungkinan anak-anak menyontek dengan temannya. Yang kedua, soal itu saya acak urutan soalnya, Pak. Sehingga saat mereka nyontek dan cuma berharap dari pilihan gandanya saja cuma A, B, C, D, maka bisa salah hasil contekannya. Selanjutnya, kalau misalkan ini terjadi di luring, di kegiatan luring atau tidak secara daring, maka saya biasanya akan mencatat nama mereka di dalam jurnal guru, lalu memanggil mereka secara pribadi dan sedikit memberi nasihat, lalu mereka membuat pernyataan dengan tanda tangan di dalam jurnal tersebut. Demikian, Pak. Oke, jadi Bapak memberikan nasihat ya, Pak ya? Ya, Pak. Tidak memberikan hukuman, Pak? Hukuman enggak, Pak. Kalau untuk mencontek enggak sampai hukuman, Pak. Cuma di jurnal itu aja dicatat dan itu jadi catatan untuk saya seperti itu, Pak. Itu pendekatan pembelajarannya kira-kira masuk kemana, Pak? Humanistik, Pak. Humanis, artinya kemanusiaan ya? Iya. Memanusiakan manusia. Hujan deras dan 2:30, Pak. Ini mungkin Bapak tidak mendengar suara saya. Masih kedengaran, Pak? Jelas, Pak. Sangat jelas. Oh, alhamdulillah masih jelas. Oke, baik. Yang kedua, Pak. Selalu ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang ke arah problem solver. Salah satunya pembelajaran itu di bidang pendidikan agama Islam adalah menyelesaikan perilaku yang kurang baik atau kira-kira yang berlaku tidak terpuji. Bapak memasukkan tujuan pembelajarannya seperti apa, Pak? Masukkan tujuan pembelajaran lebih menunjukkan itu aja, menunjukkan perilaku jujur gitu, Pak. Sesuai dengan di RPP, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Maksud saya adalah apakah tujuan pembelajaran itu serta-merta Bapak hanya berdasarkan terhadap indikator yang ada di dalam kompetensi dasarnya atau Bapak mengembangkan versi sendiri yang mengarah kepada problem solver, Pak? Karena indikatornya kita buat sendiri, maka menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, Pak. Menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, menyesuaikan dengan kondisi siswa di sekolah. Oke. Tadi tidak kedengaran, Pak. Saya baru pasang headset. Bisa diulangi? Ya, jadi karena indikator dan tujuan itu kami sendiri yang menyusunnya, Pak, sehingga kami membuat indikator dan tujuan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Pertanyaannya demikian. Jadi dalam konteks pembelajaran sekarang ada cukup banyak persoalan ketidakjujuran
mau kita akui atau enggak, itu kan memang terjadi Pak. Ya. Kita ya banyak faktor yang menyebabkan itu. Saya hanya ingin Bapak merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan pengalaman yang ada. Tentu ada anak yang tidak jujur. Oleh karena itu sebagai antisipasi itu untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana Bapak merumuskan tujuan pembelajarannya Pak, yang tidak hanya berlandaskan kepada KD atau KI yang ada. Jadi kalau saya lebih ke prosesnya Bapak, ke proses pembelajaran kita laksanakan secara kolaboratif. Jadi saya mengajak anak-anak untuk saling bekerja sama. Jadi tidak untuk saling bersaing. Jadi saat mereka bekerja sama, maka akan timbul rasa persatuan di antara mereka, bukan rasa saling ingin mengungguli. Kalau ingin saling mengungguli, maka nanti mereka akan mencari cara gimana caranya supaya lebih tinggi dari temannya, ya dengan cara curang tadi. Iya. Oke, baik. Jadi ternyata tujuan pembelajaran itu bisa lebih disesuaikan dengan ketika Bapak menjumpai di saat proses pembelajaran gitu ya. Iya Pak, lebih banyak improvisasi di dalam lapangan karena terkadang memang kegiatan di lapangan itu kadang sangat berbeda jauh dengan kondisi yang ada di rencana pelaksanaan gitu di RPP-nya Pak. Perlu improvisasi dari guru. Lumayan, baik sekali penjelasannya Pak. Waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak. Semoga lancar. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan selesai dan lulus sampai ke ujian. Amin ya Allah. Mohon doanya Pak sampai lulus UP nanti. Mudah-mudahan kita akhiri ujian pembelajaran untuk Bapak Ahmad dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Umar, terima kasih Pak Rusdi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ahmad lulusan tahun berapa? Saya lulus tahun 2009 Pak. Saya murid Bapak. Iya. Tahu saya, ingat. Kalau Pak Umar kok nggak ketemu Pak ya dulu? Saya di TBI Pak, bahasa Inggris saya. Oh, iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.